Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu, karya agung-Mu lah yang telah menyatukan kami di tempat ini. Semoga apa yang kami pelajari pada hari ini mampu menambah pengetahuan kami dan kami mampu untuk menjadi pribadi yang selalu bersuka cita dalam segala ketugasan kami. Berkatilah kami agar kami sebentar lagi yang akan ujian dan juga sebelumnya akan merayakan Natal, sehat walafiat dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus-Mu untuk menjadi pribadi yang penuh sukacita dalam merayakan Natal, dan akhirnya kami dapat selesai mengikuti mata kuliah di semester 1 ini untuk masuk ke semester 2. Berkatilah kami agar kami dihindarkan dari masalah, dibebaskan dari sakit, dan yang paling utama orang tua kami dan juga saudara kami, saudari kami diberikan kesehatan yang baik dan mampu untuk mendukung kami agar kami berprestasi dan juga mampu melanjutkan pendidikan kami selanjutnya di semester 2. Semua doa kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, tibalah saatnya perkuliahan terakhir. Biasanya perkuliahan terakhir itu adalah kita masuk di harapan dan keberhasilan, ya, di bab 10. Setelah kalian kegelisahan, ya kan memang sudah nanti bab 10, bab kita ada beberapa bab nih. Harapan dan keberhasilan. Apa itu pengertian harapan? Harapan itu berasal dari kata harap, yaitu keinginan supaya sesuatu terjadi. Harapan dapat diartikan sebagai menginginkan sesuatu yang dipercayai dan dianggap benar dan jujur oleh setiap manusia, dan harapan agar dapat dicapai memerlukan kepercayaan kepada diri sendiri, kepercayaan kepada orang lain, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi jawabannya itu tidak masalah kalian agak ngawur, nanti saya nilai karena ini mengukur kemampuan kalian. Tetapi nanti untuk jawaban tugas, ini ada tugasnya, silakan kalian kerjakan, ya. Dan waktunya itu 1 minggu dari sekarang, ya. Jadi silakan dikerjakan tugas yang tadi 10 soal itu, ya, untuk menjadi tugasnya supaya untuk mengimbangi nilai-nilai yang mungkin masih bolong-bolong, ya. Boleh, tapi nanti kan masih ingat kan? Kemudian harapan juga berarti sebuah angan-angan, dan sebuah angan-angan yang tinggi tidaklah berguna apabila tidak dibarengi dengan suatu usaha yang mantap. Jadi kita memiliki harapan, ya. Harapan kita ini harus dibarengi dengan usaha yang mantap. Jadi nanti kalian akan melihat nilai kalian di tahun depan. Siapa yang bisa mendapat nilai IPK 4, ya kan? Kalau nilainya A semuanya tuh IPK 4. Ya. Kemudian kalau misalnya kita mau IPK 3, kita juga milih ada AB-nya kan 3. Ngitungnya mudah sih. Nah, kalau kita jangan berharap IP kita 2, enggak cukup kita untuk nanti di masa depan, ya. Jadi kita harus baik lah 3, ya. Walaupun ada nilai salah satu mata kuliahnya misalnya C, ya itu karena kesalahan pribadi kita, karena usaha kita. Makanya setiap kali itu kita punya yang namanya yudisium. Yudisium itu kan sebenarnya di awal. Kalian mau berapa nilainya? Oh, saya mau nilai ilmu sosial dasar nih A. Nanti yudisiumnya turunnya B, ya lumayan lah, hanya turun 1 step. Jadi setiap kali kita semester itu, kita yang namanya sistem SKS itu, kita sudah menulis di agenda kita berharap nilai kita A di mata kuliah ini. Sesulit apapun mata kuliah ini, kita punya agendanya A. Nah, cara untuk mencapai itu kalian jabarkan. Yang pertama adalah kalian ikut kuliah. Yang kedua, membuat tugas. Yang ketiga, ya kan, belajar dengan sungguh agar ujian midnya maksimal. Syukur-syukur ada mata kuliah seperti mata kuliah saya itu diberikan tugas untuk membarenginya. Jadi saya suka membarengi begitu. Dari dulu saya mengajar, ya, saya membarenginya supaya jangan sampai ini mungkin dia ini tidak belajar karena mungkin masalah keluarga, ya. Unsur manusiawi kita pikirlah. Misalnya dia datang, ya, rupanya dia blank sama sekali karena dia tidak ada kiriman, ya. Rupanya dia tidak bisa mengisi, kan. Nah, jadi ada dibarengi dengan yang disebut dengan makalahnya itu. Nah, kalau makalahnya juga tidak dikerjakan, ya memang tidak ada usaha orang ini, begitu, ya kan? Begitu juga nanti ujian akhirnya. Jadi saya tidak langsung mematikan di ujiannya begitu.
Masih ada nilai 20% komponen setengah yang bisa. Nah, minimal kalian pasti lulus lah di situ. Agak jarang lah enggak lulus begitu ya. Nah, tapi kalau saya lihat tugas-tugasnya itu, ya, tugasnya betul, tapi dia menyontek begitu, Pak. Saya enggak tahu sumbernya menyontek dari sama, karena sama tuh, ya kan? Jadi kalau yang saya nilai pertama, nilainya akan lebih tinggi. Jangan-jangan yang menyontek itu nilainya lebih tinggi daripada dicontek, karena saya menilainya yang kedua, ketiga, dan keempat. Kasihan yang kelima. Kelima pasti nilainya akan makin rendah begitu ya. Nah, itu cara saya menilai. Kalau ini sih dari kata-kata sampai perbuatannya, ya kan, perilakunya itu sama persis begitu kan. 1+1 sama dengan 2. Harusnya kan 1+1 sama dengan misalnya 5 kurang 4, ya kan? Padahal hasilnya tidak juga sama begitu, tapi ada proses. Nah, proses itulah yang kita hargai dari setiap proses ilmu sosial dasar. Kita tidak bisa mengajar dengan cara yang tidak jujur gitu. Jadi kalian nanti kan adalah teladan iman ya, guru kan. Kalian harus mengajar. Yang kalian lihat dari murid itu bukanlah dia siapakah Tuhan kita, Yesus Kristus. Betul. Tapi kita melihat anak ini memahami Yesus itu sebagai Tuhan by proses. Dengan membuat tanda salib, kemudian dengan berdoa Bapa kami, Salam Maria. Ada usaha di situ. Tapi kalau tidak ada usaha, bagaimana kita bisa menilai dia itu dengan baik? Ya, bisa jadi dia non-Katolik, dia ngambil pelajaran agama Katolik, lalu dia belajar saja buku, dia bisa dapat nilai 100. Tapi ada si anak, ya kan, dia sudah belajar karena dia mungkin daya kemampuan, daya ingatnya agak berkurang, atau dia lebih banyak, dia misdinar, dia sekami. Nah, nilai-nilai hal-hal kayak gitu itu harus dinilai sebagai nilai plus. Tidak bisa kita lalu menilai itu berdasarkan tekstual saja yang kita hadapi. Ya, itu kacau, beda dengan tes. Tapi kalau kita sebagai guru, kita harus menilai. Ya kan, di rumah dia bagaimana. Waktu kita lihat dia pas kita satu lingkungan, dia rajin rosario. Di situ ada nilai plus. Nah, ketika kita ke gereja, dia datang ke gereja, ada nilai plus di situ. Tapi kalau kita misalnya menilai berdasarkan tekstual, bisa jadi, nah banyak yang akan menjadi komplain. Pak, percuma Pak, saya ikut mata pelajaran ibu itu, padahal saya rajin aktif ini. Ada seorang pelajar dulu komplain ke saya rajin Pak, tapi itu yang tidak rajin kok nilainya lebih tinggi begitu. Tidak tahu bagaimana, itu hak otoritas guru untuk menilainya. Tapi kalau kalian berdasarkan nilai tekstual, berdasarkan nilai apa yang kalian tulis, itu akan menjadi sumber yang bagus sih untuk penilaian secara pengetahuan. Tetapi untuk imannya akan jauh. Nah, jadi tolong dipahami itu ya. Kemudian menurut kodratnya dalam diri manusia terdapat 2 dorongan, yaitu dorongan kodrat serta dorongan kebutuhan hidup. Terkait dengan kebutuhan manusia tersebut, Abraham Maslow mengkategorikan kebutuhan manusia menjadi 5 macam ya. Yang pertama, 5 harapan manusia itu, harapan untuk memperoleh kelangsungan hidup. Jadi kalian nanti akan memiliki harapan untuk kelangsungan hidup. Makanya nilainya yang baik lah. IPK-nya 3, begitu. Nanti kalau kalian di sekolah swasta dilihat IPK-nya bagus, ya kan? Wah, ini pasti orang bilang pengetahuannya bagus begitu. Tidak mungkin IPK-nya ya kurang bagus lalu pengetahuannya bagus. Memang ada juga sih, bisa terjadi berbeda. Tetapi orang akan melihat nilai. Jadi nilai itu penting. Jadi jangan mengatakan, enggak penting Pak nilai A Pak, yang penting saya ini. Mau enggak bisa juga. Misalnya praktek mengajar kalian A, wah kan orang melihat, praktek mengajarnya A. Tapi moral Kristianinya C. Praktek mengajar A, moral Kristiani C. Ya kan? Jadi kalau sekarang ini komponen-komponen nilai pengetahuan kalian itu dinilai secara seksama. Kemudian yang kedua, harapan untuk memperoleh keamanan. Jadi kalian semuanya mau aman kan di sini? Nah, cara mau aman itu macam-macam. Di kos, tambahlah pintu slotnya, ya kan? Udah tahu slotnya itu didorong tidak bisa, kalian carilah, ya. Belilah kunci slot baru berapa? Kunci slot palinglah 10.000 kan? Nah, kalau ya nanti tolong yang laki-laki tolong buatkan dulu lah tuh
Ini didorong saja kan begitu. Bagaimana mau aman kan begitu. Hanya dipakai apa? Ibaratnya pakai bajunya untuk dorong. Ya susah. Ya, nggak aman tuh. Apalagi kalau kosnya itu udah nggak ada satpam, kemudian ya ibu kosnya pun nggak melihat kalian kan begitu. Nggak aman begitu. Kemudian harapan untuk mencintai dan dicintai. Ya kan? Sekarang harapan untuk mencintai. Jadi jangan kalian berharap untuk dicintai, ndak mau mencintai, kan begitu. Saya mencintai kamu, harapannya kamu, jadi begitu. Jadi jangan harapan mentang-mentang cantik atau ganteng, harapan dicintai. Oh dia tuh senang dengan saya, GR kan. Tapi akhirnya ya menyesal. Jadi ada harapan mencintai. Lebih baik mencintai daripada dicintai loh. Ya kan? Lebih baik memahami daripada dipahami. Kan ada dalam doa. Lebih baik mencintai daripada dicintai. Mengapa? Dengan mencintai kita bisa mengaktualisasikan hidup kita. Nah, mengapa? Kan ada tuh prinsipnya, lebih baik dia mengejar saya daripada dikejar kan gitu. Nah, itu lain lagi. Tapi di sini harapan untuk mencintai dan dicintai, ya. Jadi kalau kalian senang dengan seseorang, cintailah dia. Ya. Ternyata kalau tidak dicintai, berarti masih ada banyak yang lainnya. Kelima, harapan diterima lingkungan. Jadi sekarang 40, itu siapa? Hah? Mahasiswa? Hah? Mau apa? Minta kunci? Ya, silakan. Ya. Oh, mau baru mau aja dah keluar. Harapan diterima di lingkungan ya. Jadi 46 orang ini harapan diterima di lingkungan. Ada yang enggak masuk kah? Waduh. Ya kan? Enggak ngabari saya, enggak juga WA ya kan? Terlambat ke apa kan? Nah, enggak tahu. Nanti disuruh resume enggak juga kan begitu. Padahal saya memberikan toleransi lah. Ya. Kemudian, harapan memperoleh perwujudan cita-cita atau keberhasilan. Ya. Dalam mencukupi kebutuhan kodrat maupun kebutuhan hidup, manusia membutuhkan orang lain, bekerja dan bertindak dan disertai dengan harapan di dalam hati. Ada hal yang membawa hasil. Kombinasi yang sempurna harapan tidak akan mengecewakan selama hal itu disertai dengan tindakan dan komitmen. Harapan tidak bisa mengganti tindakan. Kerjakan apa yang harus dikerjakan, ada atau tidak ada harapan. Ya. Jadi saya tidak menguji harapan kalian ya. Tapi ada yang tidak memiliki harapan, ya kerjakan saja kan. Kalian tahu enggak pengorbanan yang mengantarkan tugas tuh? Nah. Tapi apakah kalian tahu bahwa perjuangan mereka itu untuk kalian 46 orang kan? Nah. Ya kan? Ada enggak mereka minta uang bensin? Hah? Ada? Enggak ada? Ada lah. Untuk pergi ke sana kan menghabiskan waktu, kan begitu. Udah itu mogok lagi motornya kan misalnya. Ya itulah tadi, untuk keberhasilan seseorang dibutuhkan orang yang mau berkorban. Dan yang berkorban perempuan lagi. Laki-lakinya kemana? Aduh, menjadi laki-laki nih. Aduh. Nggak can lah laki-laki nih. Masa semua laki-laki 8 orang yang sibuk kan? Nah, sibuk semua ya? Mikul istrinya. Ya, kerjakan apa yang harus dikerjakan, ada atau tidak ada harapan. Harapkan yang terbaik dan kerjakan apa saja yang memungkinkan harapan itu akan terwujud. Ini disebut dengan sebuah keberhasilan. Jadi saya lihat ada tuh yang mengerjakan tugas panjang lebar, rupanya tidak dikerjakan, hanya kerja ke soalnya 4A. Ya kan? 4B, 4C, 4D, 4. Dia panjang, dia tulis-tulis bagus dah. Ya, tapi rupanya ada yang tidak dikerjakannya. Jadi kalau kita dikasih 10 soal, kerjakanlah 10 soal. Ya, jangan kita tidak mengerjakan itu.
Bagus kita mengerjakan nomor 1, 2, 3. Apalah gunanya? Karena nomor 5, nomor 4 dan 5 itu membutuhkan jawaban dari kalian. Ya. Jadi mengapa ada pertanyaan? Kalian bisa menjawab. Mengapa harus menjawab dengan tertulis? Karena yang tertulis itu yang bisa kita nilai. Kalau kita ujian lisan bisa sampai tengah malam, kan begitu. Nah, makanya sistematikanya dengan tertulis. Ya, tidak mungkin apa yang kalian tulis itu lalu berbeda dengan apa yang kalian pikirkan. Berarti itu tulisan siapa? Ya kan? Kerjaan siapa? Kan begitu. Terkadang kita mengandalkan ya pekerjaan orang. Padahal pekerjaan orang itu belum tentu benar. Nah, ini yang diinginkan oleh ilmu sosial dasar. Kerjakan, walaupun itu mungkin ya sudah membuat harapan kalian sirna. Contohnya makalah nanti itu. Jangan sampai kalian tidak kerjakan. Ya. Syarat-syaratnya sudah jelas, ya kan? Tinggal kalian bercerita, ya. Kalau kalian tidak bisa lagi karena itu ya, spasinya sudah 2. Kurang apa lagi? Udahlah. Ya, batas atasnya 4, batas kirinya 4, 4, 4, 3, 3. Belum dikasih batas jilid gaternya 1, udah kecil ya. Ya. Gimana? Bisa. Temanya kan bisa diturunkan jadi judul. Misalnya, pembinaan iman orang muda Katolik di kampungmu. Jangan ditulis di kampung saya, di mana? Di stasi apa, kan? Kan kamu pernah mengalami itu. Karena kalian tidak bisa melakukan yang namanya riset. Kalian hanya bisa mengandalkan observasi yang pernah kalian lakukan. Kan ada yang ngirimkan YouTube-nya itu pembinaan iman di mana waktu SMA. Ya buat saja, tidak masalah. Ya kan? Nah, pembinaan iman misalnya yang di Sandoledo, di paroki Sandoledo misalnya. Atau di stasinya, atau di lingkungannya. Ya kan? Pembinaan iman melalui doa rosario di lingkungan ini. Lingkungan, cerita nanti itu. Lingkungan ini terdiri atas berapa jumlah umatnya, ya setiap kali rosario itu datang hanya 15, 20, kan begitu. Kalian ceritalah latar belakangnya, mengapa mengangkat tema itu atau judul itu. Tema itu bisa menjadi judul ya, kalian turunkan. Maka harus dibuat sesuai dengan yang kalian pernah rasakan, bukan yang tidak kalian rasakan. Itu tadi, kerjakan yang kalian pernah lakukan. Masa seumur-umur tidak pernah retret, tidak pernah rekoleksi, ya kan? Atau misalnya di kampus pembinaan iman melalui misalnya misa Jumat pertama. Ya kalian jelaskan di situ. Banyak kok literasinya, literaturnya. Nah, kalian cerita. Jadi kalian menulis itu cerita. Ya. Nanti dengan terbiasa bercerita akan menghasilkan itu. Tapi kalau tidak membuat, ya, lalu banyak kue Natalnya yang kalian pikirkan, ya susah. Berikutnya harapan dan kebutuhan. Setiap manusia mempunyai harapan yang berbeda-beda. Manusia tanpa adanya harapan berarti manusia itu mati dalam hidup. Jadi kalau kita tak punya harapan, itu mati dalam hidup. Jadi kita masuk di sini ada harapan. Ya, jangan pernah menyerah. Maka harapan Allah memberikan kita iman. Lalu iman itu harus memiliki pengharapan, harapan. Ya, harapannya jelas. Ya. Saya belajar, harapan saya nilainya baik. Ya. Saya menjadi orang baik, harapannya saya akan berguna bagi diri saya dan orang lain. Itu harapannya. Nah, manusia tanpa adanya harapan berarti manusia itu mati dalam hidup. Orang yang meninggal sekalipun mempunyai harapan biasanya berupa pesan-pesan kepada ahli warisnya. Ya, orang yang meninggal ya memiliki harapan. Mengapa sih ada orang menulis di batu nisannya? Ya. Semoga orang yang membaca ini bertobat dan jangan melakukan kesalahan seperti saya, katanya. Bayangkan tuh. Mengapa? Itu adalah simbol bahwa orang memiliki harapan supaya orang menjadi baik. Harapan biasanya berupa pesan-pesan kepada ahli warisnya. Harapan tersebut tergantung pada pengetahuan, pengalaman, lingkungan hidup, dan kemampuan masing-masing. Berhasil atau tidaknya suatu harapan tergantung pada usaha yang mempunyai harapan itu sendiri. Harapan berasal dari kata harap yang berarti keinginan supaya sesuatu terjadi.
Sehingga harapan berarti sesuatu yang diinginkan dapat terjadi. Dengan demikian harapan menyangkut masa depan kita. Ada dua hal yang menyebabkan seseorang memiliki harapan, yaitu yang pertama dorongan kodrat. Dorongan kodrat. Apa itu? Ya. Ya, kodrati itu alamiah. Saya laki-laki, harapan saya beristrikan perempuan. Kan begitu, enggak mungkin harapan saya beristrikan laki-laki. Nah, jadi kodrati itu namanya. Sakramen perkawinan itu hanya bisa dilakukan ya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Istrinya itu perempuan. Begitu juga kamu perempuan tidak mungkin tidak mengawini laki-laki. Laki-laki pun ada statusnya liber, bukan suami orang. Ya kan? Atau perempuan itu statusnya liber, bukan istri orang. Ya. Nah, nanti kalian belajarlah tentang moral perkawinan Katolik tuh ya. Nah, kodrat adalah sifat keadaan atau pembawaan alamiah yang sudah terwujud dalam diri manusia sejak manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Jadi misalnya dorongan kodrat menyebabkan manusia mempunyai keinginan atau harapan. Misalnya menangis, tertawa, sedih, dan bahagia. Itu adalah kodrati, menangis, tertawa, sedih, dan bahagia. Ya, suka dan duka, sehat dan sakit, untung dan malang. Ya, dalam diri manusia masing-masing sudah terjelma sifat kodrat pembawaan dan kemampuan untuk hidup bergaul. Ya sudah hidup bergaul, hidup bermasyarakat dan hidup bersama dengan manusia lain. Sudah. Mengapa manusia itu di dalam kandungan? Dia hidup dengan manusia lain kan, dengan mamanya. Itu kan manusia. Ya, dia berbicara dengan mamanya, kemudian hidup bergaul. Nah, penelitian di Jepang, anak-anak yang belajar bahasa Inggris itu lebih cepat kemampuannya ketika di dalam kandungan dia sudah kursus bahasa Inggris. Jadi ketika dia keluar, nanti ketika dia belajar bahasa Inggris lebih cepat. Ya. Nah, jadi kalian nanti kalau misalnya rajin berdoa, anaknya pasti rajin berdoa. Ya. Kalau rajin marah-marah, ya marah-marah. Hah? Ya, maksudnya? Ya hamil karena suamimu kan, bukan suami orang. Jadi jangan memiliki harapan untuk dihamili oleh suami orang. Harapanmu dihamili oleh suamimu yang sah menerima sakramen perkawinan. Iya suami orang berarti kamu selingkuh dong tuh. Kacau lah namanya. Ya kan? Nah. Bahaya itu. Suami orang. Suami kita ya suami kita. Ya? Gimana? Itu namanya manusia tidak bermoral, bejat. Kalau misalnya istri orang, istri kita, jadi itu namanya ya. Jadi hewan saja itu memahami, ya. Enggak, maksudnya ngerti enggak hewan itu memahami? Burung enggang itu, dia mengapa ada simbol enggang tuh? Dia jantan dan betinanya itu kalau udah sepasang, dia akan ngantarkan anaknya untuk kawin dia. Ya. Iya. Dia udah itu, dia akan ngantarkan anaknya untuk kawin. Setelah anaknya kawin dapat pasangan, dia akan kembali lagi. Ya. Tapi kalau salah satu pasangannya mati, dia akan melilitkan dirinya dan mati. Hewan saja memahami kesetiaan, masa kalian tidak memahami kesetiaan? Ya, manusia yang tak setia itu adalah manusia yang tidak memiliki iman dan harapan. Dia hanya memiliki hawa nafsu. Nah, kalau hanya memiliki hasrat doang itu sama seperti ya binatang yang tidak memiliki keinginan untuk, ya kan? Nah, jadi kesetiaan, ya memang orang Katolik terkenal dengan kesetiaannya. Ya, jadi kalau orang Katolik tidak setia ya siap-siaplah dia dicemooh, ya kan? Ya, bertobat. Apalah artinya bertobat tetapi perasaan istrinya terluka? Jangan melukai perasaannya. Ya kamulah nanti, misalnya suamimu lalu selingkuh, oh kamu bertobat saja papa. Tapi habis itu bertengkar, kamu sebut-sebut lagi. Nah, ini kan hukumannya. Hubungan moral. Begini, hati-hati ya.
Jangan bermain-main dengan barang-barang itu ya. Sanksi moral itu berat. Berat. Saya masih ingat itu ya. Oh dia itu anak bini kedua. Mamanya itu kan anak bini kedua kakeknya. Woi. Mamanya itu anak bini kedua kakeknya. Maksudnya kakeknya itu berbini dua. Sanksi moral. Hah? Ya sama lah istri dan bini. Ya kan? Lalu kalau nanti si cucunya selingkuh, dasar kau seperti keturunan kakekmu tuh. Kan begitu. Jadi di Dayak itu ada sanksi moral yang berat. Itu hukuman moral. Kalau hukuman adat itu masih bisa dibayar, hukuman moral ditanggung oleh 7 keturunan. Jangan kamu mengatakan, oh gampang kita ini bisa itu. Tapi itu disebut terus. Ya, memang ada pengampunan, ya kan? Tetapi manusia ini sulit mengampuni. Dia akan menyebut-nyebut terus. Dia menyebut-nyebut terus. Misalnya mamanya beda aja, itu disebut saudara asu. Ya. Agak aneh. Kalau istrinya 2, saudara kandung. Bapak 1, istri 2 misalnya kan. Tapi kalau mama 1, suami 2, ya nanti saudara asu. Ya karena misalnya mamanya yang pertama kan punya suami, punya anak. Lalu mamanya kawin lagi dengan bujang misalnya, dapat anak. Disebut saudara asu. Saya tidak tahu apa maksudnya itu. Ya kan? Padahal kalau di bank, siapa ibu kandungmu? Ya kan? Ya itu tadi. Karena memang di Dayak itu ada disebut dengan sanksi moral yang 7 turunan tuh. Saya tanya kakek saya 7 turunan. Kalau memang dia perempuan GT, misalnya dia berlaki sana sini, diingat terus dia. Oh pantas lah dia begitu. Kakeknya dulu memang gitu, ya kan? Itu. Padahal sebenarnya itu bagian dari pribadi sifat manusia. Ya. Jadi berat itu. Ya. Jadi memang untuk nama baik itu sesuatu yang kalau sudah tercemar itu susah. Nah, manusia memiliki kebutuhan hidup umumnya adalah kebutuhan jasmani dan rohani. Untuk memenuhi kebutuhan itu manusia harus bekerja sama dengan manusia lain. Hal ini disebabkan karena kemanusiaan manusia atau kemampuan manusia sangat terbatas, baik kemampuan fisik maupun kemampuan berpikirnya. Menurut Abraham Maslow, nih Maslow ya, sesuai dengan kodratnya harapan atau kebutuhan manusia itu adalah A. kelangsungan hidup, yang tadi survival, B. keamanan, safety, C. hak dan kewajiban untuk mencintai dan dicintai, B. loving and love, D. diakui lingkungan, status, E. perwujudan cita-cita, self actualization. Nah itu diakui lingkungan tuh status. Kalau kalian nanti udah jadi katekis bagus, oh iya, ya kan? Ibu itu luar biasa tuh katekis yang baik di kampung kami kan. Kehidupan keluarganya baik, ya kan, suaminya baik, ya kan. Jadi hati-hati kawin dengan katekis itu, jangan sampai istri atau suamimu itu penjudi. Katekis itu masa istrinya penjudi, ya kan? Jadi sulit memang. Kita ini kalau udah jadi katekis tuh sorotan, menjadi moral masyarakat. Ya cobaan itu enggak apa-apa, ya. Dengan adanya dorongan kodrat dan dorongan kebutuhan hidup, maka manusia mempunyai harapan. Karena pada hakikatnya harapan itu adalah keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya pengertian kepercayaan. Kepercayaan berasal dari kata percaya, artinya mengakui atau meyakini akan kebenaran. Singkat kan? Nah, kepercayaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan atas keyakinan akan kebenaran. Ada jenis pengetahuan yang dimiliki seseorang bukan karena hasil penyelidikan sendiri, melainkan karena diterima orang lain. Kebenaran pengetahuan yang didasarkan atas orang lain itu disebabkan karena orang itu dipercaya. Dalam agama terdapat kebenaran-kebenaran yang dianggap diwahyukan, artinya diberikan Tuhan, baik langsung atau tidak langsung kepada manusia. Dasar kepercayaan adalah kebenaran. Sumber kebenaran adalah manusia. Kepercayaan itu dapat dibedakan. Nah, maka Yesus katakan, aku adalah kebenaran, jalan, dan kehidupan. Jadi, kepercayaan itu adalah kebenaran.
Jadi kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, berarti kita percaya Yesus sebagai kebenaran, jalan, dan kehidupan. Lalu sumber kebenaran adalah kepercayaan itu dapat dibedakan atas satu, kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan kepada diri sendiri itu ditanamkan setiap pribadi manusia. Percaya kepada diri sendiri pada hakikatnya adalah kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kepercayaan kepada orang lain. Ya. Kepercayaan kepada orang lain itu sudah tentu percaya kepada terhadap kata hatinya atau terhadap kebenarannya, karena ada ucapan yang berbunyi orang dipercaya karena ucapannya. Nah, ini misalnya kepercayaan kepada orang tua, ya. Kemudian kepercayaan kepada pemerintah. Pandangan demokratis mengatakan bahwa kedaulatan adalah dari rakyat dan milik rakyat. Rakyat adalah negara dan rakyat itu menjelma pada negara. Seseorang mempunyai arti hanya dalam masyarakat dan negara. Hanya negara sebagai keutuhan totalitas yang ada, sehingga kedaulatan mutlak pada negara. Satu-satunya yang mempunyai hak adalah negara. Manusia perseorangan tidak mempunyai hak, tetapi hanya kewajiban. Karena itu jelaslah bagi kita, baik teori maupun pandangan teokratis atau demokratis, negara pemerintah itu benar. Karena Tuhan adalah sumber kebenaran, sehingga wajar jika manusia sebagai warga negara percaya pada negara dan pemerintah. 14 Februari 2024, jangan sampai tidak memilih, sayang. Ya, makanya pilihlah yang terbaik, presiden yang kalian anggap yang terbaik. Nomor 1, 2, 3 silakan, ya. Tapi harus kalian pilih, pulanglah kampung. Karena kalian akan memilih, ya, DPRD kota, DPRD provinsi, DPRD ya pusat, dan DPD. Jadi ada, ya, 5 kertas suara yang akan kalian coblos. Nah, kecuali si yang dari Muna nih, pulang kan nanti? Sayang, ya. Ngapa ndak udah dipilih, ndak diurus daftar untuk pindah pemilihan? Udah dicoba. Sebenarnya dicoba begitu. Kemudian kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa itu amat penting, karena keberadaan manusia itu bukan dengan sendirinya, tetapi diciptakan oleh Tuhan. Kepercayaan itu amat penting karena merupakan tali kuat yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Kepercayaan berarti keyakinan dan pengakuan akan kebenaran adanya Tuhan. Oleh karena itu, jika manusia ingin memohon pertolongan kepadanya, maka manusia harus percaya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai katekis, guru agama, ya, dia percaya kepada Tuhan, tetapi dia melakukan ritual-ritual yang tidak percaya kepada Tuhan. Misalnya perdukunan, misalnya, kan? Ya. Jadi ada di 46 orang di kelas ini masih percaya tentang, ya, bagaimana melet orang, nyantet orang, kan begitu. Ada yang di sini tukang santet? Jadi jangan, ya, apalagi kita sebagai katekis itu, ya. Kalian belajar agama ini, belajar percaya kepada Tuhan, ya kan? Nah, ya, ini persoalannya begini. Kalian tuh menjadi standar moral. Nanti di kampung kalau sempat kalian ikut praktik perdukunan, itu lihat guru agama aja, kita nih umat biasa. Ini memang sulit kita. Karena kalian sudah masuk ke suatu tempat untuk digodok menjadi orang suci. Ya kan, menjadi suci lah jadi guru. Masa kalian nih udah masuk di sini, walaupun kalian kerja di CU, kerja di bank, kerja di misalnya di kantor, tapi kalian adalah katekis. Ya, caleg juga katekis. Ya, ngerti enggak katekis? Katekis itu melekat kepada kalian karena kalian belajar ilmunya. Makanya ada mistagogi atau, ya kan, ada missio canonica. Ya kan? Mistagogi kalian kan terus-menerus, pengajaran kalian terus-menerus. Kalau orang lain mungkin terputus. Ya, hanya seminggu sekali di gereja dapat mistagoginya. Tapi kalau missio canonica kalian akan meneruskan itu kepada orang-orang. Ya, selama-lamanya, ya kan? Ya, memang kita menjadi orang Katolik, ya, terus akan didoakan. Kalau kawanmu meninggal kan kamu doakan kawanmu, kan? Nah, kadang-kadang.